Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanatu wa Ramadan." Rasulullah bersabda, sekiranya umatku mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, apa kemuliaan bulan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu wa Ramadan, maka pastilah semua umatku akan ingin menjadikan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada dua cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Yang pertama, manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, asalkan kita tahu caranya. Kenapa harus diketahui caranya? Oleh karena kita sama-sama hidup di dunia. Pada kenyataannya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang berhasil, ada yang kiri. Kenapa begitu? Ada cara yang diatur untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Yang pertama, gunakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Minimal ada 4 modal yang diberikan Allah. Yang pertama adalah tenaga. Kalau bisa tenaga ini tidak mubazir, kita hanya gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan seluruhnya dikerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akal. Mungkin di antara kita semua ada nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Tolong munculkan obsesi dan rencana. Karena kalau ada rencana yang kita buat, insya Allah di sana ada sesuatu yang ingin kita terjadi. Jadi rencana dulu, baru kemudian kita akan mengerjakan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, semangat. Harus punya semangat. Semangat ini mengandung cita-cita. Tapi cita-cita yang kita buat adalah cita-cita yang mungkin kita dapat. Jangan bikin cita-cita yang tidak mungkin kita dapat. Namanya cita-cita yang konstruktif. Kemudian yang keempat, perbanyak ilmu. Karena ilmu itu adalah alat untuk hidup. Semakin banyak ilmunya seseorang, insya Allah akan semakin mudah dia hidup. Kita lihat bagaimana persaingan, maka yang bisa menjawab persaingan itu adalah dengan ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini, jangan putus asa. Ikhtiarlah terus. Allah sendiri mengajarkan, wa idza faragta fansab. Kalau selesai kita mengerjakan satu pekerjaan, maka beralihlah kepada pekerjaan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus belajar dari orang-orang yang sukses di sekitar kita. Al-Quran mengajarkan kul siru fil ardi
Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Allah mengajarkan kepada kita, kul, katakan Muhammad kepada mereka, siru fil ard, bertebaranlah di dunia, berjalanlah di bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Lalu lihatlah keberhasilan apa atau akibat apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu. Kemudian yang keempat, untuk sukses di dunia banyak berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena banyak faktor S yang terjadi. Mungkin ada rencana berbeda dengan yang kita rencanakan. Mungkin ada yang kita ingin lakukan berbeda hasilnya dengan yang kita inginkan. Maka banyak berdoa. Doa itu adalah mengantarkan kita untuk meraih dan mendapatkan, membantu kita, menolong kita untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ini yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Cara yang kedua, Allah memuliakan kita, masih dipersiapkan nanti untuk mendapatkan kebahagiaan di hari kemudian. Jadi masih ada yang kita tunggu di hari kemudian. Karena yang namanya kebaikan, tidak ada kebaikan yang penuh di dunia, hanya separuh saja. Sebaik bagaimanapun yang kita rasakan, itu sesungguhnya bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah nanti di hari kemudian. Oleh karena itu, cara yang pertama untuk bahagia di akhirat, investasikan sebahagian daripada umur kita. Gampang sekali. Kalau kita ingin menghitung bagaimana caranya menginvestasikan sebagian dari umur kita, ada pekerjaan setiap hari yang wajib kita lakukan, namanya salat. Kita salat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kalau dihitung berapa kira-kira waktu yang kita pakai salat? Katakanlah 12 menit. Itu sudah bagus salat kalau kita persiapkan waktu 12 menit kita salat. Kalau ini dikali 5, 12 menit dikali 5 sama dengan 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Lamanya waktu dalam 1 hari 1 malam 24 jam. Kira-kira yang sejam ini minimal yang kita investasikan untuk akhirat, insya Allah. Jangan ambil semua. Terus yang kedua, perbaiki pergaulan dengan sesama manusia. Karena kebahagiaan, keselamatan itu bisa terjadi di antara kita, saling mendoakan. Ada kebaikan di antara kita yang bisa kita bagi, yang kita bisa dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan banyak dosa. Karena penyakit akhirat itu adalah dosa. Wali berpesan, khaffidil himlata fa innan nafidha basira. Kalau kita ingin selamat di akhirat, khaffidil himla, kasih ringan beban. Apa itu beban? Dosa. Karena ini dosa nanti membawa akibat. Ya, pasti akibatnya berat, akan kita tanggung dan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Kemudian yang keempat, yang ini salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, perbanyak amal. Ini juga salah satu pesan wali, khusus zada kamilan wa inna safar ba'ida. Perbanyak bekal karena sesungguhnya perjalanan amat jauh. Akhirat itu terlalu jauh. Berapa kali kita singgah transit baru bisa dapat akhirat. Tapi yang jelas di akhirat itu tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan amal, terkecuali hanya kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dunia. Pekerjaan, kebahagiaan di dunia yang kita lakukan. Kebahagiaan akhirat, pekerjaan akhirat di dunia juga kita lakukan. Ini lepasan yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.